Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat keimanan, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yakni puasa dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Salah satu tempat yang begitu banyak kenikmatan di dalamnya, yang begitu kekal, abadi, dan tidak ada kekurangan suatu apapun adalah surga. Surga merupakan tempat di mana orang-orang sholih, tempat di mana para nabi, orang-orang siddiqin, serta orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga senantiasa menghindarkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap orang, baik itu dimanapun tempatnya, pasti merindukan yang namanya surga. Bahkan mereka ingin masuk di dalamnya. Tetapi justru sebaliknya, ternyata surga ini tidak hanya bisa dirindukan, justru surgalah yang kemudian merindukan beberapa orang-orang yang termasuk golongan ini. Siapakah mereka? Nabi SAW bersabda bahwasanya ada 4 golongan yang kemudian dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Siapakah talil Quran itu? Yakni orang-orang yang senantiasa lidahnya, lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Apakah cukup membaca Al-Quran? Ya, karena pada dasarnya dengan membaca ini orang tersebut akan bisa mengartikan dan kemudian memahami serta melaksanakan pada kehidupan sehari-harinya. Jadi beruntunglah orang-orang yang kemudian senantiasa membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini merupakan bulannya Al-Quran. Jadi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran di hari-harinya akan dirindukan oleh surga. Tentu di hadis lain juga disebutkan bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, walaupun itu satu huruf pun, walaupun itu satu huruf akan bernilai 10 pahala. Di situ Rasulullah mengingatkan, menginformasikan bahwasanya seseorang yang membaca Al-Quran satu huruf akan diberikan pahala sebanyak 10 kali lipat. Itu satu huruf. Kalau ada alif, lam, sama mim, alif, lam, mim, itu kata Rasulullah tidak satu huruf, tetapi 3 huruf. Jadi kita baca alif, lam, mim saja, kita akan diberikan 30 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar hari atau di luar bulan puasa. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, tentu begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan kalau mau kita menghitung-hitung pahala yang kita dapatkan. Tetapi lebih-lebih kepada orang yang bisa memahami artinya. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Apalagi orang-orang yang bisa memahaminya, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sungguh luar biasa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan di hadis lain juga disebutkan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi itulah yang pertama, orang yang tergolong dirindukan surga. Yang kedua, yakni hafidil lisan, yakni orang-orang yang senantiasa
menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata kotor, menjaga lisannya supaya tidak seringkali menggunjing orang lain, tidak sering menghibah, membicarakan keburukan orang lain, tidak mengumbar kebencian. Ya, mungkin sekarang yang kita ketahui di zaman yang milenial ini, ternyata yang berbicara itu bukan hanya mulut saja. Ternyata tangan kita bisa digunakan media untuk mengujar kebencian di media sosial. Dan ini halnya sama saja. Disinilah yang kemudian seseorang itu tidak akan dirindukan oleh surga. Karena apa? Karena surga itu merindukan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, senantiasa menjadikan lisannya hanya berkata-kata yang baik. Karena di situ Rasulullah pernah bersabda bahwasanya tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berkata baik atau diam. Jadi sini bisa disimpulkan bahwasanya seseorang yang senantiasa menjaga lisannya ini termasuk orang yang beriman, sekaligus dialah orang yang dirindukan oleh surga. Itu yang kedua. Siapa lagi kemudian orang yang dirindukan surga? Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, yakni orang-orang yang mau memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Di wabah Covid yang seperti ini, di masa pandemi yang seperti ini, tentu banyak orang yang kena dampaknya, bahkan banyak yang kemudian di PHK oleh perusahaannya. Jadi di musim pandemi seperti ini, apalagi di bulan Ramadan seperti ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk memberikan sedekah kita, bisa berupa makanan atau uang yang kita infakkan kepada mereka, yang kita sedekahkan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa menginfakkan hartanya, yang menyedekahkan hartanya, yang memberikan makan kepada orang yang lapar, dia termasuk kategori orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi berbahagialah yang saat ini, di bulan ini, senantiasa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan di sini banyak maknanya, yakni fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Itu yang ketiga. Siapakah orang yang keempat? Yang keempat adalah shaimi fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tepatlah kita yang sekarang kita melaksanakan puasa Ramadan, ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tetapi puasa seperti apakah yang dirindukan oleh surga? Orang-orang seperti apakah yang berpuasa dirindukan oleh surga? Yakni orang puasa yang tidak hanya sekedar menahan haus, tidak hanya sekedar menahan laparnya saja, tetapi bagaimana orang tersebut bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena apa? Karena justru ada orang-orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar, ya, hanya dahaga saja, karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang mengandung murkanya Allah, yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian yang perlu kita perhatikan. Jadi puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bagaimana kita supaya menjaga diri kita tidak menyakiti orang lain, menjaga diri kita untuk tidak melihat aurat yang seharusnya tidak boleh kita lihat, bagaimana diri kita untuk tidak mencari rizki yang haram, ya, tidak kemudian mencari rizki yang menimbulkan kemurkaan Allah, ya. Jadi di momen puasa ini adalah sesuatu hal yang pas untuk mengupgrade diri kita supaya diri kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah
orang yang senantiasa melakukan ibadah puasa hanya karena Allah, hanya mengharapkan ridhonya Allah dan mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Jadi hadirin sekalian, semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah sehingga bulan puasa ini kita bisa manfaatkan dengan baik, sehingga kita menjadi manusia, menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan dalam mengucap, saya pribadi memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.